Ya pemirsa, kalau kita lihat di balik survei mengenai elektabilitas masing-masing capres, kita lihat elektabilitas untuk partai politik PDIP masih unggul pemirsa. Tapi sesuai dengan dikatakan oleh Bang Ray Rangkuti, ada problem apa ketika masih mayoritas memilih PDIP tapi tidak memberikan sumbangsi apapun untuk Ganjar dan juga Mahfud MD. Saya langsung tanyakan saja kepada Bang Deddy Sitorus. Nah ini bagaimana ini Bang? Orang pilih partai PDIP tapi tidak pilih Ganjar dan juga Mahfud MD. Bang Deddy. Ya itu menurut survei mana dulu. Kalau saya pribadi sih melihat kita harus hati-hati terhadap dunia persurveian pada pemilu kali ini ya. Karena belum pernah sekacau ini nih hasil-hasil survei gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa survei itu sangat mudah misleading. Walaupun secara metodologi benar, tetapi kalau samplingnya bocor atau di engineer gitu ya, lalu pertanyaannya juga dinarasikan untuk hasil-hasil tertentu, ya hasilnya bisa macam-macam. Dan kalau melihat sekarang berbagai macam lembaga survei hasilnya beda-beda, saya kira ya surveinya harus dipertanyakan. Kalau kita sih punya rujukan sendiri lembaga survei dan kita selalu juga yang internal, kita juga selalu merujuk pada Kompas. Dan angkanya saya kira cukup menggembirakan gitu ya. Selisih dengan Pak Prabowo itu tidak head to head, tidak lagi masuk sudah dalam margin of error gitu. Yang kedua, kenapa kesannya tidak maksimal ya? Ada dua hal. Pertama kan memang terjadi kebingungan di kalangan pemilih. Karena Presiden Jokowi yang dianggap dulu mengendorse Pak Ganjar Pranowo, lalu sebagai kader PDI Perjuangan, itu ternyata kan kemudian mengambil posisi yang berbeda gitu ya. Dan ini kan membuat sebagian pemilih yang tadinya swing voters ke PDI Perjuangan atau calon PDI Perjuangan dan dia memilih Pak Jokowi, tentu sampai sekarang masih terus melihat kondisi yang ada. Jadi swinging di pemilih Pak Jokowi itu memang masih cukup dinamis. Yang ketiga, kita melihat upaya pembonsaian gitu ya terhadap Pak Ganjar juga luar biasa kan. Melihat bagaimana media sosial begitu begitu sistematis, begitu masif. Ini kan tentu terorkestrasi ya untuk mendowngrade Pak Ganjar Pranowo gitu. Belum lagi keterlibatan institusi-institusi tertentu ya, instrumen-instrumen kekuasaan tertentu dalam rangka meminimalisasi nama Pak Ganjar di tengah-tengah pemilih gitu. Itu kan masif sekali gitu, sangat-sangat masif gitu. Dan yang ketiga kita juga melihat yang keempat ya, bagaimana ini ada upaya yang sangat luar biasa dengan menabrak lagi undang-undang nih. Kalau kemarin menabrak MK, sekarang menabrak undang-undang terkait kepemiluan. Misalnya dengan deklarasi yang disampaikan oleh aparatur desa. Jelas-jelas undang-undang itu melarang keterlibatan kepala desa gitu ya. Bahkan perangkat desa pun dilarang gitu. Tetapi ini bisa ditampilkan begitu vulgar di depan publik, pelanggaran undang-undang itu, dan itu kan satu operasi politik yang memang tentu akan berdampak. Tetapi kita percaya bahwa rakyat sudah cukup dewasa lah, cukup matang gitu. Yang kita harapkan justru kedewasaan pemegang-pemegang kekuasaan ini untuk berikhtiar menjaga sumpah dan janji mereka. Karena kalau tidak ini demokrasi ini setback ini dan berpotensi melahirkan krisis-krisis politik di masa yang akan datang. Baik, sekarang saya tanya kepada Gus Coy. Gus Coy, apakah senada dengan Bang Deddy Sitorus sedikit tidak percaya dengan survei-survei yang ada saat ini, mungkin percaya dengan survei internal atau bagaimana? Ya, kita jadikan semua survei sebagai masukan yang berarti. Selanjutnya adalah kita kerja keras. Kalaulah misalnya pasangan Anies Imin masih rendah,
tapi terus ada kenaikan. Dan kita kerja keras terus sehingga 2024, 14 Februari itu bisa sesuai dengan harapan. Saya kira itu aja. Jadi memang kita melihat Pilpres yang kita harapkan ini cermin dari demokrasi yang sesungguhnya. Kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita, tapi memang indikasi kuat, bukan hanya indikasi ya, fakta di lapangan bahwa ada keberpihakan negara mulai dari pusat sampai ke bawah, kemudian berpihak kepada pasangan tertentu, dan rakyat sesuai dengan riset ya, itu gampang untuk dimobilisasi oleh kekuasaan. Ya, apalagi instrumen-instrumen level bawah gampang untuk dimobilisasi, dan mereka merepresentasikan rakyat di mana mereka memimpin, kemudian setelah itu mereka bekerja untuk kepentingan kepentingan pasangan tertentu. Nah, ini kita harapkan dihentikan secepatnya sehingga kemudian demokrasi kita nggak ada soal kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kita sadar itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi yang penting pertarungan ini fair, tapi saya ingin ingatkan, meskipun mereka dengan menggunakan berbagai cara, strategi, intimidasi, tapi jangan lupa ini masih ada waktu sekian bulan, ya, sekian hari. Kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, ya. Kekuasaan itu milik Tuhan. Jadi nanti terakhir itu siapa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terbaik mungkin untuk kita, begitu. Nah, tapi caranya harus fair. Tidak boleh manipulasi, intimidasi, memperkosa hukum, mobilisasi rakyat, mengintimidasi rakyat, dan itu semua informasi-informasi seperti itu kita dengar. Nah, apabila itu terjadi, maka kualitas demokrasi kita anjlok, sampai ke titik nadir, ya, titik nadir. Dan negara kita nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Baik, ditahan dulu Gus Coy. Sekarang saya sudah tersambung dengan Bang Daniel Azhar di sini. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Caca. Selamat malam, Gus Coy, Bang Dedi. Baik, Bang Daniel, sekarang ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan untuk narasumber saya yang hadir di sini. Mungkin ini giliran dari Bang Daniel untuk menjelaskan lantas bagaimana untuk Prabowo Gibran. Kalau misalnya sekarang lihat lembaga survei banyak mengunggulkan nama Prabowo Gibran, tapi juga kita tahu bahwa optimis terlalu berlebihan ini akan juga menjadi bumerang. Apalagi keluar pernyataan 2024 satu putaran untuk Prabowo Gibran. Seperti apa? Pertama, Mbak Caca, statement sesumbar atau optimis berlebihan itu tidak pernah keluar dari Pak Prabowo sendiri atau Mas Gibran sendiri. Jadi statement satu putaran itu datang dari para pendukung dan juga para tim sukses. Dan agaknya kalau kemudian statement itu keluar, itu wajar sebagai bentuk semangat, spirit begitu untuk meyakinkan kerja mesin politik masing-masing partai politik, tim sukses dalam hal ini itu bisa panas, hangat begitu sehingga bisa melaju dengan cepat dalam mengakumulasikan kemenangan. Itu pertama. Tapi dari sisi Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri sampai dengan detik ini tidak pernah ada keluar statement misalnya satu putaran, kita harus sesumbar satu putaran dan sebagainya. Malah justru Pak Prabowo menyampaikan kita harus terus bekerja, tetap waspada, tetap mendorong demokrasi yang riang gembira dan memastikan kompetisi kita itu bisa berlangsung dengan sehat dan tetap menjaga persatuan. Jadi keyword atau pesan utama dari Pak Prabowo justru adalah kompetisi ini
itu harus dijadikan kompetisi yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan tetap harus jaga persatuan. Jadi Mbak Caca, kalau kemudian ada optimisme putaran satu putaran, tentu itu datang dari teman-teman tim sukses dan Bang Daniel, ini tadi apa yang pertanyaan juga saya tanyakan kepada dua narasumber ya. Saya tadi sempat bertanya kenapa elektabilitas partai PDIP tinggi tapi Pak Ganjar Mahfud tidak tinggi. Pertanyaan yang sama juga kepada Bang Daniel, elektabilitas untuk Prabowo Gibran tinggi tapi Gerindra juga tidak melonjak drastis. Ini yang kemudian disebut Bang Deddy Sitorus. Survei ini ada kekacauan sedikit ini. Bagaimana Bang Daniel? Sebenarnya itu adalah hal yang mahfum dan biasa. Kalau kemudian kita amati semua hasil survei dari pemilu ke pemilu, survei tokoh dalam hal ini capres misalnya, itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan partai politik asalnya. Ya, misalnya ya dulu Pak Jokowi surveinya jauh lebih tinggi ketimbang survei partai politiknya. Pak Prabowo misalnya kemarin survei beliau sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partai politiknya. Nah, kalau kemudian ada hubungan positif misalnya ketika ada peningkatan pada survei capresnya, kemudian partai politiknya juga meningkat, itu tidak terlalu tinggi biasanya. Nah, apalagi kemudian ini ada ketika pemilu atau pilpres yang paling diamati dan dilihat oleh pemilih atau voters itu adalah sosok calon presidennya. Jadi itu yang paling banyak dinilai. Kenapa? Karena toh misalnya komposisi partai pendukung itu bisa berubah-ubah. Misalnya dalam konteks Pak Prabowo, partai yang 2019 tidak mendukung Pak Prabowo, hari ini mendukung Pak Prabowo. Pun demikian dengan capres-capres yang lain. Jadi apabila ada dinamisasi atau ada perbedaan dari hasil survei capres dengan partai politik asalnya, itu hal yang biasa dan banyak terjadi. Dan kalau kita amati di setiap pemilu itu rutin terjadi, Mbak Caca. Oke, sekarang nanti sesaat lagi saya akan tanyakan kepada Bang Ray. Ini menjadi anomali yang wajar atau mungkin kekacauan kalau tadi pakai logikanya dari Bang Deddy Sitorus. Bahkan juga pertanyaan, lantas dengan kondisi seperti ini, mungkin nggak ya satu putaran? Berarti satu pasangan capres dan cawapres harus meraih lebih dari 90 juta pemilih. Wah, luar biasa. Sesaat lagi.